Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, mari kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa kami, Tuhan yang memberkati kami pada malam ini untuk mau bersekutu dengan Engkau, mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan dan kuduskan kami sehingga kami layak bersekutu dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dari 1 Korintus 15 ayat 1 hingga 11, ayat pembimbing renungan ayat 2, begini firman Tuhan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Injil yang menyelamatkan. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, pengalaman perjumpaan dengan Kristus pasti akan selalu membawa perubahan dan harapan hidup yang lebih baik. Pengalaman perjumpaan dengan Kristus akan menjadikan setiap orang mampu menggemakan, memberitakan, dan menyaksikan Kristus yang telah mati, yang telah bangkit, dengan memberikan semangat, inspirasi, dan keberanian. Ini nyata dirasakan, bahkan dilakukan oleh Rasul Paulus. Dari latar belakangnya, dia yang dulunya adalah orang yang menganiaya orang-orang Kristen tidak percaya Kristus. Namun ketika dia bertemu dengan Kristus, dia mengalami banyak perubahan rohani. Dia menjadi percaya akan Kristus dan mau memberitakan tentang Kristus dengan berani. Ketika jemaat Korintus menghadapi pergumulan, menghadapi para ajaran-ajaran yang salah yang hadir di tengah-tengah jemaat, bahwa ada ajaran yang membawa mereka untuk tidak percaya kepada kebangkitan Kristus. Ini tentu mempengaruhi iman mereka dan pasti akan membuat mereka ragu untuk percaya Kristus. Dalam renungan ini, Paulus menceritakan pengalaman perjumpaannya dengan Kristus. Paulus memberi kesaksian bagi orang-orang yang ada di Korintus supaya tidak ragu akan kematian serta kebangkitan Kristus. Paulus dengan berpegang teguh kepada Injil dan ia menyatakan bahwa Injil adalah satu-satunya pegangan, satu-satunya sebagai kebenaran dan kekuatan untuk mampu menyatakan dan menyaksikan tentang Kristus. Paulus menyampaikan bahwa Kristus yang bangkit itu telah menunjukkan dan menampakkan diri kepada banyak orang, bahkan kepada pribadinya sendiri. Paulus tidak sedikit pun ragu akan kesaksiannya, sebab dia memiliki dasar serta kebenaran. Semua apa yang dia saksikan itu, apa yang dia alami, sungguh benar-benar tercatat dalam Alkitab sebagai sumber kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara, orang percaya bukanlah orang yang hanya mengaku percaya dan mengenal Yesus, tetapi orang yang percaya mau berani dan mau memberitakan tentang Kristus, akan kematian dan kebangkitannya. Orang percaya akan Kristus tidak pernah takut meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi ketika harus mempertahankan imannya kepada Kristus. Iman haruslah sungguh-sungguh kepada Kristus dengan terikat kepada firman Allah dan ajaran-ajaran yang benar seturut dengan kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih,
Orang yang tunduk kepada kekuasaan firman Tuhan, orang yang mau berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, tidak akan khawatir menghadapi tantangan dalam hidup ini. Bahkan kekhawatiran yang datang pun akan menjadi suatu batu loncatan untuk melihat bagaimana dan sejauh mana level daripada iman itu mau berpegang kepada kuasa firman Tuhan. Tidak ada yang perlu diragukan daripada firman Tuhan. Firman Tuhan dapat kita lihat, dapat kita baca, dapat kita saksikan melalui Alkitab. Dan ketika kita mau selalu mendengar firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan melalui firman, maka kita pun akan dikuatkan. Kita akan diberi kemampuan serta keberanian dalam menjalani hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menjadi dasar kami, pegangan hidup kami, pedoman hidup kami dalam menghadapi setiap apapun yang ada dalam hidup ini, tantangan, kesulitan, masalah. Biarlah Tuhan hidup kami senantiasa dipenuhi oleh firman-Mu, dan kami mau dituntun selalu oleh firman-Mu. Malam ini Tuhan, kami hendak istirahat membaringkan diri di tempat tidur, berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.